Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan video pembelajaran kali ini. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada topik minggu lalu kita sudah membahas tentang globalisasi. Apa sih globalisasi? Ada yang masih ingat? Nah, globalisasi merupakan proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung melalui perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Contohnya apa? Pemakaian gadget, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, tidak jauh berbeda dengan topik minggu lalu, kali ini kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti diharapkan dapat mendeskripsikan apa sih peran Indonesia dalam kerjasama dunia untuk menghadapi tantangan global dan dapat menganalisis contoh aksi nyata untuk mendukung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan baik dan benar. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian telah mendengar atau sering mendengar tentang ASEAN atau PBB? Pastinya kalian sudah sering mendengar sih. Apa itu ASEAN atau apa itu PBB? Nah, selanjutnya apa sih? Apakah kalian tahu apa sih manfaat dari organisasi tersebut bagi Indonesia dan masyarakat dunia? Apa ya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, siapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh agar kalian paham materi pembelajaran kali ini. Nah, sekarang coba amati gambar yang Ibu tampilkan di samping. Kita bahas terlebih dahulu. ASEAN tadi sudah kita singgung sedikit dan PBB. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, sedangkan PBB berdiri pada 24 Oktober 1945. Nah, tujuan ASEAN tadi adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, mempererat kerjasama berbagai bidang untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, aman, bebas, dan sejahtera. Nah, sedangkan tujuan dari PBB adalah yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta kesehatan. Dan yang keempat, menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk peran dari negara Indonesia. Yang pertama, peran Indonesia dalam di ASEAN yang pertama adalah menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Jadi Indonesia itu aktif dalam mendorong dialog dan kerjasama untuk menjaga keamanan di Asia Tenggara. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Indonesia mendorong perdagangan, investasi, dan pengembangan UMKM antar negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama sosial budaya. Indonesia itu berkolaborasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga untuk mempererat persaudaraan yang ada di negara ASEAN. Dan yang keempat, mengatasi masalah bersama. Bersama dengan negara-negara yang ada di ASEAN, Indonesia itu bekerja sama mengatasi bencana alam, mengatasi kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim. Jadi semisal kalau ada tetangga negara kita, negara Indonesia seperti Malaysia yang mohon maaf sedang mengalami bencana alam, Indonesia itu membantu untuk memberikan bantuan secara tunai maupun bahan pokok. Kemudian peran Indonesia di PBB.
Yang pertama, menjaga perdamaian dunia. Indonesia itu aktif dalam misi perdamaian PBB seperti pengiriman pasukan perdamaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam sidang dan keputusan. Indonesia itu menyuarakan kepentingan bangsa-bangsa berkembang dan mendukung keadilan dunia. Yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia mendukung proyek PBB di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membantu negara yang membutuhkan. Indonesia itu memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana, kelaparan, ataupun konflik. Jadi Indonesia itu membantu negara yang terkena musibah. Coba kalian amati mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa sih itu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs? SDGs ini merupakan kesepakatan yang disepakati oleh semua negara yang ada di anggota PBB. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan dunia yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan tanpa meninggalkan siapapun. Jadi kita di sana itu setara. Di dalam PBB itu negara-negara itu setara. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Nantinya kalian akan diberikan LKPD dengan cara mengerjakannya. Yang pertama, tulis anggota kelompok kalian. Masing-masing anggota menulis nama kalian. Soal yang pertama, memilih 3 tujuan yang paling relevan, yakni 3 dari 17 tujuan yang telah Ibu sebutkan tadi. Kemudian pilih apakah tujuan itu relevan untuk masalah di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, melakukan riset sederhana. Cari tahu contoh nyata dari masalah yang kalian pilih di Indonesia tadi, dan apa sih peran Indonesia dalam organisasi ASEAN atau PBB. Tentukan 1 aksi nyata masing-masing dari tujuan yang kalian pilih sebagai yang dapat dilakukan sebagai siswa dalam mengatasi atau mencapai tujuan. Jika sudah, nantinya Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Melalui komitmen dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu, Indonesia dapat berkontribusi menciptakan dunia yang lebih damai, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap warga negara, termasuk peserta didik atau siswa ataupun saya sebagai guru, dapat mengambil bagian untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui tindakan nyata. Kemudian selesai sudah pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sukses dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.